Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar? Kamel gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, kalian? Samuel. Iya, Kak Samuel juga pasti sukacita. Nah, kenapa kita sukacita? Karena kita akan memuji, menyembah nama Tuhan, ya. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita akan katakan kudaki-daki gunung yang tinggi. Dan kita akan bersukacita karena di kanan, kiri, atas, bawah Tuhan selalu ada, ya. Yo, daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Katakan di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan di saat suka kau ada, di saat kita menangis kau pun kau. Karena apa? Karena Engkaulah Yesus. Ku berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh bernafas, kami masih boleh sehat. Terima kasih juga untuk Papa Mama kami yang Kau berkati dalam pekerjaannya, Tuhan. Sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Masih semangat memuji nama Tuhan semua, Kak Amel? Semangat Kak Iya, Samuel. kali ya. Tetap semangat. Iya, karena kita punya sumber kekuatan yang tidak terbatas, namanya adalah Yesus Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya. Katakan oh, 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 oh. Yesus pokok, Yesus pokok, dan kita caranya. Katakan tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Dan siapa? Dan kita
tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Siapa cinta kita? Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua apa? Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Ya, ku cinta kau semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Katakan, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan. Mari kita mau katakan pujian bahwa kita sungguh bangga bisa menjadi pekerja-pekerja Yesus yang mulia. Mari kita katakan, kita adalah pekerja-pekerja yang mulia, bukan pekerja yang biasa-biasa saja, ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, penuh dengan kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku Manuel, adanya hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Katakan bukan sembarang pekerja. Ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku Manuel, adanya hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, Kak Amel, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Caranya bagaimana, Kak Amel? Dengan cara amplop, kemudian Ditulis huruf KAA di ujungnya. dititipin ke orang tua, nanti biar diberikan pada saat kebaktian umum. Nah, untuk yang celengan bagaimana, Kak Amel? Celengan bisa dititipkan ke orang tua untuk Setiap? dibawa ke gereja setiap minggu keempat. Iya, setiap minggu keempat. Jangan lupa ya, persembahannya diberikan amplop dan yang celengan di minggu yang keempat. Nah, mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat papa mama kami yang sudah bekerja. Sekarang saatnya kami memberikan persembahan bagimu Tuhan. Kuduskan persembahan kami dan biarlah berkenan di hatimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin.
Adik-adik, Kak Amel, Kak Elia, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita yang akan menerangi setiap jalan hidup kita. Mari kita katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita akan menerima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan, sama seperti lagu pujian ini, kami mengimani bahwa firman Tuhan adalah pelita penerang dalam hidup kami. Saat ini kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami boleh menerimanya dengan hati yang mengucap syukur, sehingga benih firman ini dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Berkati Kak Ella yang akan memberitakan firman Tuhan, berikan hikmat marifat buat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kak Ella berharap kalian semua baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati kita dengan baik-baik dan siapkan telinga kalian untuk mendengar dan belajar firman Tuhan hari ini. Kok tiba-tiba mati lampu ya? Adik-adik semua, apakah kalian bisa lihat Kak Ella? Di sini gelap sekali. Kak Ella nggak bisa lihat apa-apa. Kalian di situ lihatnya hanya hitam semua ya? Aduh, gimana ini? Kak Ella cari penerangan dulu ya. Buk. Duh, Kak Ella nggak sengaja jatuh adik-adik kesandung nih. Siapapun itu, tolong dong. Tolong bantu aku untuk mencari penerangan. Akhirnya menyala juga. Halo semuanya. Akhirnya menyala juga, udah terang ya. Udah bisa lihat Kak Ella di sini? Oke, kita lanjut firman Tuhan pada hari ini. Nah, tema hari ini adalah enggan hidup dalam kegelapan. Siapa yang takut dengan gelap? Angkat tangannya. Siapa yang takut ketika malam hari tiba-tiba lampunya mati? Waduh, sama kayak Kak Ella tadi kejadiannya. Kak Ella bingung, takut, dan gak tahu ini harus kemana karena gak bisa lihat apa-apa. Tapi untungnya ada terang tadi tuh. Dan akhirnya Kak Ella bisa, adik-adik, membersihkan luka Kak Ella tadi karena Kak Ella tadi jatuh. Nah, adik-adik, hidup dalam kegelapan itu contohnya seperti apa sih? Hidup dalam kegelapan itu ketika kalian hidup di dalam dosa, ketika kalian hidup dalam jeratnya iblis. Sebelumnya kita lihat dulu dan baca ayat hafalan kita pada hari ini yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-35. Lukas 11 ayat 35 berbunyi demikian, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kita ulangi ya, Lukas 11 ayat 35.
Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Nah adik-adik, maksud dalam firman Tuhan ini apa sih? Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk tetap menjaga terangnya di dalam hati kita. Tuhan Yesus meminta supaya kita waspada terhadap jeratnya si iblis, supaya terang kasihnya Tuhan, kebaikan Tuhan, kasihnya Tuhan di dalam diri kita bisa tetap terjaga dan kehidupan kita terus berada di dalam terangnya Tuhan. Oh iya, Kak Ella mau kasih contoh dulu deh. Apa sih contohnya hidup dalam kegelapan itu? Nah, Kak Ella ada gambar, kita lihat sama-sama. Nah, yang pertama, coba lihat ini gambar apa? Yang pertama ada suka apa adik-adik? Mencuri. Waduh, sukanya kok nyuri. Terus ada lagi, yang kedua. Kita lihat gambar yang kedua. Ini gambar apa adik-adik? Sukanya mencontek. Siapa di sini yang sukanya nyontek kalau ulangan? Aduh, mencontek itu sama seperti mencuri. Mencuri apa? Mencuri jawaban. Nah, ada lagi nggak ya? Masih ada lagi. Yang ketiga, contohnya adalah gambar apa ini? Suka berkelahi. Kalau sudah berkelahi, nanti jadinya rusak semua nih tangan-tangannya, jadinya luka-luka. Terus nanti teman kalian juga jadi luka-luka. Aduh, kasihan. Nanti malah jadinya kalau masuk rumah sakit gimana? Duh, gak bagus ya. Ada lagi nggak ya? Wah, ini gambarnya kok nunjuk-nunjuk temennya sih? Maksudnya apa nih? Ya, suka membuli. Siapa yang suka ngecek-ngecek temennya? Atau mengolok-ngolok temannya? Itu nggak baik ya. Mungkin kalian maksudnya cuman untuk bercanda, cuman untuk ketawa, atau teman kalian yang kalian ejek-ejek atau olok-olok itu pada akhirnya ketawa-ketawa juga. Tapi sebenarnya dalam hati adik anak-anak itu, orang temen itu yang kalian ejek-ejek itu pasti ada luka di dalamnya. Ada lagi nggak ya? Oh, masih banyak. Yang selanjutnya ada apa? Gambar apa ini? Suka membangkang terhadap orang tua. Sukanya nggak mau dengerin nasihat orang tua. Apa sih orang tua itu kolot? Padahal orang tua itu maksudnya untuk kebaikan kalian. Orang tua melakukan itu karena orang tua kalian itu sayang terhadap kalian. Apalagi ya? Suka apa ini? Gambar apa ini? Kok jadinya gambar Pinocchio? Pinocchio-nya panjang ya hidungnya ya. Siapa tahu Pinocchio itu sukanya apa? Suka berbohong. Ketika dia sudah berbohong, padahal dia sudah diberi kesempatan untuk menjadi manusia, karena kebohongannya yang terus-menerus, akhirnya dia kembali menjadi boneka kayu. Aduh, ada lagi nggak ya? Oh, masih ada lagi. Sukanya apa ini? Merokok. Ketika kalian melihat orang tua yang merokok atau kakak-kakak kalian merokok, itu kayaknya enak-enak aja yang ngerokok ya. Tapi di dalam dirinya itu lama-kelamaan jadi sakit. Paru-parunya jadi gampang hitam, lama-kelamaan hitam dan bisa merusak tubuhnya. Dan bahkan asap-asap yang dikeluarkan itu dapat membuat orang-orang di sekitarnya jadi sakit, terutama ibu-ibu hamil. Aduh, kasihan sekali. Nah, itulah sekian banyak, sebagian kecil adik-adik, bukan sebagian banyak, tapi sebagian kecil dari contoh kehidupan ketika kita hidup di dalam kegelapan. Nah, Kak Ella punya cerita yang sangat menarik. Yuk kita simak cerita berikut ini. Cerita ini tentang Tuhan Yesus yang mampu mengusir roh jahat dari salah satu orang Gerasa yang kerasukan setan. Kita dengar sama-sama ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Gerasa, di seberang Galilea, datanglah seorang laki-laki yang dirasuki oleh setan-setan. Dan sudah lama ia tidak tinggal di dalam rumah,
tetapi di pekuburan. Orang itu berlari ke sana kemari, berteriak-teriak dan melukai dirinya dengan batu. Ketika melihat Yesus, ia tersungkur dan berteriak, "Apa urusanmu kepadaku, hai anak Allah yang maha tinggi? Tolong jangan siksa aku." Lalu Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Roh itu menjawab, "Namaku banyak. Ada banyak roh jahat di dalamku." Kemudian, Yesus memerintahkan roh-roh jahat untuk pergi dari tubuh orang itu. Di lereng gunung, terlihat banyak babi yang sedang mencari makan. Sehingga roh-roh jahat itu meminta Yesus untuk dipindahkan saja ke babi-babi tersebut. Yesus pun setuju dan membiarkan roh-roh jahat itu untuk masuk ke dalam kawanan babi. Dan seluruh kawanan babi yang kerasukan itu terjun dari tebing dan jatuh ke danau. Para penjaga babi menceritakan ke semua orang apa yang terjadi pada babi-babi mereka. Penduduk di sana langsung berbondong-bondong datang, tetapi mereka kaget melihat orang yang dirasuki setan sudah waras dan berpakaian rapi karena perbuatan Yesus. Karena takut, orang-orang di situ meminta Yesus untuk pergi. Pria yang sudah sembuh itu ingin sekali mengikuti Yesus, tetapi Yesus menjawab, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah apa yang sudah kuperbuat kepadamu." Orang itu pun melakukan perintah Yesus dan menceritakan kepada banyak orang apa yang sudah Yesus perbuat. Nah, adik-adik sudah dengar ya semuanya cerita tentang Tuhan Yesus yang berhasil mengusir roh jahat. Nah, kalian lihat tadi, orang yang kerasukan roh jahat itu seperti orang gila ya. Lari ke sana kemari, berteriak-teriak, dan tidak ada orang yang berani mendekati orang itu. Orang itu pun jadinya apa tadi? Hidupnya di pekuburan. Aduh, mengerikan sekali. Tidak hanya itu, dia sebenarnya lari ke sana kemari bukan karena kemauan orang itu, tapi karena roh jahat yang ada di dalam diri orang itu. Dan setelah itu, roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya itu juga melukai tubuh orang dirasa itu dengan batu. Begitulah ketika kita hidup di dalam kegelapan. Iblis maunya kita tuh tersiksa, gak mau kita hidup dalam damai sejahtera. Iblis maunya merusak kehidupan kita dan membuat masa depan kita menjadi apa? Hancur. Siapa yang mau seperti itu? Kalau Kak Ella sih nggak mau adik-adik. Maka dari itu kita harus tetap ada di dalam terang kasih-Nya Tuhan. Nah, ketika kalian hidup di dalam kegelapan, Kak Ella mau tekankan sekali lagi. Ada satu contoh nih. Ketika kalian merasa bersalah, kalian melakukan kesalahan nih. Tidak sengaja kalian menjatuhkan piring. Terus kemudian piringnya pecah. Kalian pasti merasa takut ya? Takut diketahui orang tua atau diketahui mama kalian, terus habis itu takut kalau dimarahin. Ayo, ada yang seperti itu enggak? Pasti ada ya. Terus kemudian ketika kalian berbohong nih, itu kan hanya tidak sengaja nih, nggak sengaja. Tapi ketika kalian sengaja berbohong, sengaja melakukan dosa, ketika kalian satu kali berbohong, pasti rasanya, aduh gimana ya nanti ya kalau ketahuan sama orang yang kalian bohongi itu, nanti kalau udah ketahuan, dia mau temenan sama aku nggak ya? Dia masih mau deketin aku nggak ya? Atau nanti
dia akan tetap baik-baik saja. Kalian nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Untuk menutupi kebohongan itu, kalian terus menutupi kebohongan lainnya, menutupi kebohongan itu dengan kebohongan yang lainnya, dan pada akhirnya kalian akan terus merasa bersalah, terus merasa tidak nyaman ketika bersama dengan orang itu. Maka dari itu, yang Tuhan mau adalah kalian jujur. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam terangnya, melakukan setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan itu tadi kita ingat di awal, dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-35, supaya kita tetap mempertahankan apa? Terangnya yang daripada Tuhan. Nah, ketika kita hidup di dalam dosa, kayak kalau misalkan kita udah hidup di dalam dosa, terus kita udah dijerat sama iblis, kita nggak tahu nih, rasanya bingung, harus kayak gimana, apa yang harus aku lakukan Kak Ella? Yang kita harus lakukan adalah mencari terangnya Tuhan, membuka hati kita dengan lebar-lebar supaya Tuhan Yesus datang di dalam hati kita, supaya Tuhan Yesus memenuhi hati kita dengan terangnya yang ajaib, supaya kita hidupnya dipulihkan. Nah, ketika kita lihat tadi di dalam firman, dalam cerita Tuhan Yesus itu tadi yang orang Gerasa kerasukan setan, kalian perhatikan coba. Iblis yang ada di dalam tubuh orang Gerasa itu, roh-roh jahat yang ada di dalam diri orang Gerasa itu tahu siapa Tuhan Yesus. Roh-roh jahat, iblis itu tahu siapa Tuhan Yesus, siapa anak Allah. Maka dari itu pasti roh-roh jahat yang ada dalam diri kita akan takut dan kabur ketika kita mau hidup di dalam Tuhan. Coba kalian lihat juga ketika ruangan menjadi gelap dan ada setitik cahaya, pasti cahaya itu kelihatan ya adik-adik ya. Nah, begitu juga dengan terangnya Tuhan. Maka dari itu, Kak Ella mau mengajak semuanya untuk bisa tetap hidup di dalam terangnya Tuhan. Jangan sampai iblis menjerat kita. Jangan sampai kalian mendengarkan iblis. Gak usahlah dengerin omongan teman-teman. Yuk kita berkelahi. Tuh. Orang itu jelek ya. Jangan kayak gitu ya adik-adik ya. Gak usahlah ikut-ikutin teman-teman kalian yang jahat. Ikuti tetap hidup di dalam firman-Nya Tuhan. Karena dengan kita hidup di dalam terangnya Tuhan, jika kita hidup di dalam kasih Tuhan, jika di dalam hati kita penuh dengan terang kasih Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, dan kita bisa menjadi terangnya di dalam dunia yang gelap ini. Dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Kita pasti mau ya disenangi dengan banyak orang, dan kita bisa hidup dengan sukacita selalu, ya kan? Maka dari itu, ulangi ya ayat kita pada pagi hari ini. Lukas 11 ayat yang ke-35 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi padam. Amin adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau yang selalu ada di dalam hati kami Tuhan, penuhi hati kami dengan firman-Mu, dengan terang kasih-Mu yang ajaib. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami tidak mau sekali-sekali hidup di dalam kegelapan, karena hidup dalam kegelapan itu sangat mengerikan. Maka Tuhan, kami mau hidup di dalam Engkau, biarlah sukacita dan damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Sampai jumpa.
ibadah kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa besok masih ibadah lagi ya, jam 10:30 di channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe ya. Kak Samuel, Kak Amel, Kak Dalia mengucapkan Tuhan Yesus memberkati dan dadah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah.